saja, tapi ditambah dengan TK. Nilai rapor tetap digunakan untuk penentuan eligible dan mendaftar di SNBP tetap digunakan, tapi butuh nilai TKA sebagai validator, membuktikan bahwa nilai raport yang ada di raport itu adalah benar-benar nilai kalian. Ya, kata Mas Wen tadi, kalau nilai raportnya besar, TKA-nya kecil, berarti itu adalah nilai, sebenarnya bukan nilai kalian, anggapannya seperti itu. Jadi usahakan nanti nilai TKA juga harus besar sesuai dengan nilai raport. Nilai raport matematika wajib atau umum misalnya 90. Nah, TKA-nya juga harus nggak jauh dari situ, jangan sampai TKA-nya malah cuma 70. Nah, itu berarti karena nilai TKA nanti kan nilai murni ya. Kalau nilai raport itu nilai sudah gabungan dengan keaktifan, kumpul tugas, terus gurunya enak, jadi nilainya tinggi. Jadi usahakan TKA juga harus tinggi nanti. Berikutnya, untuk apa sih ada tes? Untuk apa sebenarnya tes TKA? Yang pertama, mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran. Karena memang nggak semua. Nanti kita lihat mata pelajaran apa saja yang diteskan saat TKA, ya kan? Contoh di SMA 7 misalnya KKM-nya berapa? 75. Ada di sekolah KKM-nya 80. Ada sekolah lain mungkin yang di daerah KKM-nya cuma 65. Jadi beda-beda. Kalau yang KKM-nya 80, nggak salah kalau nilai raport dia 9. Yang KKM-nya 80, nilai raportnya itu tinggi-tinggi. Bisa 90, bisa 91, 92. Yang KKM-nya 75, mungkin nilainya cuma 85, 80. Karena sesuai juga dengan KKM. Nah, inilah digunakan muncul TKA untuk penyetaraan nilai nantinya. Kalau TKA kan nggak pakai KKM nantinya ya, seperti itu. Di sini yang ranking umum, tahu nggak kemarin rata-ratanya berapa ranking umum kelas 12? Kelas 11? Ada yang tahu berapa? Kalau Mas Wayan selama kerjasama dengan SMA 7 itu paling tinggi itu mungkin 91 berapa Pak tahun ajaran April atau Mei, tapi TKA tidak. TKA dibentar lagi kelas 12. Tinggal berapa bulan lagi? Agustus, September, Oktober, November. Tapi November kan udah tes. Paling lama 3 bulan setengah ya. Bulan setengah, belum lagi Agustus kalian sibuk dengan lomba 17-an. Banyak nggak belajarnya kan? Jadi harus belajar dari sekarang tipe-tipe soalnya nanti seperti apa. Berikutnya, yang ketiga, kalau ujian nasional lebih fokus pada penguasaan materi. Ini soal-soalnya muncul seperti soal-soal yang kalian kerjakan sebagai latihan-latihan harian di sekolah. Mirip seperti itu soalnya. Namun TKA itu lebih menekankan pada kemampuan literasi, membaca atau menulis, numerasi, matematika, dan penalaran, pemecahan masalah atau problem solving. Jadi soal cerita atau soalnya tidak simpel lah, tidak langsung to the point seperti soal ujian nasional. Meskipun nanti ada 1-2 soal yang tetap to the point seperti itu ya. Nah, berikutnya, yang keempat, soal ujian nasional cenderung konvensional dan banyak mengandalkan hafalan ya, hafalan rumus kalau matematika, fisika, kimia. Kalau di TKA tidak, karena soal lebih aplikatif dan geografi, sejarah, PKN juga bisa nantinya, dan proyek kreatif dan kewirausahaan, tergantung jurusan yang mau diambil nanti ketika kalian mengikuti SNBP. Termasuk ada bahasa Inggris tingkat lanjut atau bahasa Indonesia tingkat lanjut, ada antropologi, di sini ada bahasa Perancis ya. Ada bahasa apa lagi selain bahasa Perancis? Korea. Ya, serius ada bahasa Mandarin. Jadi ada bahasa Perancis yang ada Mandarin ya. Oke, nah ini mapel wajib dan mapel pilihan. Nanti silahkan dipilih ketika, karena gini, kalian ikut TKA itu belum tahu masuk eligible atau enggak, ya kan? Belum tahu masuk eligible atau tidak, dan mungkin belum jelas juga jurusan yang mau diambil ya. Sampai sekarang pun kalian belum kebayang yang kelas 12 mau ngambil jurusan apa.
harus sudah dipikirkan dari sekarang. Terus seandainya pun nggak masuk eligible, berarti saat mengikuti TKA posisikan kalian adalah siswa yang lulus eligible juga, atau siswa dengan peringkat eligible di sekolahnya. Jadi sudah memilih mapelnya, mapel apa yang kira-kira mau diambil sesuai dengan jurusan yang diambil ketika nanti mengikuti jalur SNBP. Berikutnya